Ya, Pak. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, selamat malam. Eh, Terima kasih yang sudah mau bergabung. Kita mulai kegiatan-kegiatan kita hari ini yang sempat tertunda karena kemarin saya sempat sakit. Hari ini kita mulai lagi. Alhamdulillah Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga sama-sama kita kumpul di Zoom meeting dalam kegiatan kita yaitu kegiatan gemar belajar tilawah Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membuka dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kita baca ini yuk. Salam Podimun ya. Kalamun qadimun la yumadlu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati kalamun qadimun la yumadlu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'alin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jalin wa hayrati فيا ربي متعني بالسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik teman-teman, kegiatan kita hari ini berjudul menemukan kiblat suara yang tepat. Sebelumnya saya
ingin bertanya, ada yang sudah tahu tentang suara atau tipe suara manusia? Karena kan kalau kita mau temukan kiblat suara, kita harus tahu dulu. Pertama, apa aja jenis suara, terus kita di mana? Kita termasuk yang mana atau kita dominan di mana? Baru kita bisa temukan kiblat atau eh, suara mana yang kita mau tiru gitu. Ya, sebelum saya buka ada yang mau sedikit menambahkan misalnya suara ini, Kak, suara ini Ustazah, suara ini Mbak misalnya. Ayo Kak Aisyah, Kak Siti Nurhaliza, Kak Arifin, Kak Nabila, ada yang ingin menambahkan? Oke. Kalau tidak ada, langsung saja. Sebelum kita bicara tentang kiblat suara, di sini saya ingin menjelaskan sedikit jenis-jenis suara manusia yang lazim ya, yang lazim ditemukan di masyarakat kita. Ini saya rangkum di beberapa sumber. Nah, jenis suara yang pertama adalah suara otak. Suara otak. Kalau kita tahu suara itu dari mulut kan? Nah, memang suara kita keluarnya dari mulut, tapi sumber dari suara itu keluar itu di mana? Tekanannya ada di mana? Tuh, yang membedakan suara tersebut. Yang pertama tadi suara otak. Suara otak itu sumbernya ada di kepala. Ya, karena otak kita letaknya di kepala, jadi sumber dari suara otak itu ada di kepala. Jadi tekanannya itu keras, kerasnya itu di bagian kepala. Jadi saat kita mengaji menggunakan suara otak, otomatis kepala kita akan terasa tertekan lebih keras dibanding bagian yang lain. Biasanya orang yang menggunakan suara otak ini itu nadanya nada tinggi atau tenor. Biasanya maksudnya kan tenor. Nanti kita belajar juga tentang jenis-jenis suara, tapi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Jadi untuk suara otak ini tadi tekanannya keras dan orangnya itu biasanya suaranya tinggi, melengking. Nah, jadi kalau ada dengan suara orang mengaji tilawah itu melengking, nah itu bisa jadi dia menggunakan suara kepala, suara otak. Oke. Jadi kelebihan dari suara otak ini adalah yang pasti nadanya tinggi, melengking, ya kan? Tapi kekurangannya adalah di nada rendah. Jadi orang-orang yang terbiasa menggunakan suara otak, mereka akan kesulitan di nada rendah. Di nada-nada minor. Dan cengkok mereka biasanya tidak terlalu banyak. Ya, kalau mereka hanya mengandalkan suara otak saja, minta tanda kutipnya, menggunakan suara otak saja, maka tidak banyak cengkoknya. Jadi lebih didominasi dengan nada-nada lurus dan tegak. Cengkoknya tuh ada, tapi tidak terlalu banyak. Nah, biasanya begitu. Kemudian yang kedua adalah suara hidung. Suara hidung ini otomatis sumbernya itu dari hidung. Kalau kita biasanya dengar suara orang mengaji itu agak, mohon maaf, agak sengau, nah berarti dia menggunakan suara hidung. Nah, suara hidung ini pusatnya dari hidung, jadi sebenarnya untuk tilawah ini kurang dianjurkan, kurang bagus untuk digunakan karena kalau menggunakan suara hidung itu otomatis kita makhraj hurufnya akan ke hidung semua, sedangkan makhraj itu kan ada banyak, ada al-jaufu rongga mulut, kemudian ada tenggorokan al-halqu, apalagi al-lisanu atau lisan, lidah, kemudian asyafatanu dua bibir, terakhir baru al-khaysyumu rongga hidung. Jadi al-khaysyumu atau rongga hidung itu hanya ada di huruf nun, kemudian huruf mim, kemudian gunnah, bacaan dengung, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan suara hidung, berarti saat huruf itu tidak seharusnya khaysyum, akan terdengar seperti khaysyum. Dan itu kurang sempurna untuk
terapkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah suara mulut. Jadi suara mulut ini maksudnya kita lebih banyak di apa namanya di mulut kita. Mulut kita itu yang lebih banyak eh, tekanannya di mulut kita. Nah, jadi dia bisa berbagai nada, nada rendah, nada sedang, ataupun nada tinggi. Nah, kalau untuk dari segi vokal, memang suara mulut ini adalah yang paling sempurna karena di sini fungsi mulut sangat berperan, ya. Fungsi mulut yang seharusnya untuk mengeluarkan suara itu di sini yang lebih banyak berperan. Yang keempat adalah suara tenggorokan. Suara tenggorokan berarti tekanannya ada di tenggorokan. Jadi membedakan cuma tekanan aja ya teman-teman. Tekanannya kuat dan bernada tinggi digerakkan oleh tenggorokan. Nah, biasanya suara tenggorokan ini ciri khasnya itu suaranya bergetar atau bervibra. Tahu vibra ya? Ada getaran-getarannya itu. Nah, itu biasanya orang-orang yang menggunakan suara tenggorokan. Suaranya bervibra itu berarti dia dari tenggorokan. Kemudian yang kelima adalah suara dada. Nah, berarti tekanannya ada di dada. Jadi semakin kuat kita apa namanya memberikan tekanan, biasanya tuh kalau pakai suara dada tuh kalau orang ngaji dadanya terasa sakit, kalau terlalu kuat atau terlalu tinggi dadanya sakit. Nah, kemungkinan saat itu dia banyak tekanan di dada, berarti dia menggunakan suara dada. Dan biasanya nada dasarnya itu bass, ya biasanya kalau nada rendah, nah itu pasti tekanannya di dada. Tapi kekurangannya itu pada saat nada tinggi itu biasanya kurang sempurna ketepatan nadanya, ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah suara perut. Suara perut ini tekanannya ada di perut. Jadi kita mengaji terasa tuh perut kita kayak mengeras, pokoknya ada tekanan penuh di dalam perut kita. Nah, itu eh, adalah suara perut. Suara perut ini juga banyak dipakai ya. Kalau saya lihat di YouTube itu kebanyakan mengaji orang-orang itu menggunakan suara perut. Nah, sekarang kalau misalnya saya pribadi, saya tidak tahu pasti kalau saya sendiri yang menilai. Saya rasa saya menggunakan beberapa tipe suara di antara 6 suara ini. Pertama, saya rasa saat saya nada tinggi, saya rasa saya menggunakan suara otak. Karena saya merasa saat tinggi itu memang ada yang kayak naik gitu. Jadi tekanannya terasa di sini, di kepala. Tapi saat nada saya rendah, saya menggunakan nada suara dada. Karena dada saya kadang juga ada terasa tekanan. Nah, yang tidak saya gunakan, saya rasa adalah tenggorokan. Karena banyak getaran. Nah, saya merasa suara saya itu bukan suara yang bervibra. Dia suaranya lurus. Lurus, tidak banyak cengkok. Nah, kalau saya lihat beberapa pertemuan, kayaknya kakak Nabila, Nabila hadir kan? Ah, ya hadir. Kakak Nabila ini termasuk suaranya yang ditenggorokan. Kalau memang salah, mohon koreksi saja. Karena suara Kak Nabila ini bergetar, banyak vibranya. Jadi suara tenggorokan yang Kak Nabila pakai. Kemudian suara perut. Saya rasa juga saya kadang-kadang pakai suara perut saat nadanya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Jadi kayak suara-suara di nada jawab. Nah, kalau nada-nada jawab yang tinggi itu saya rasa saya menggunakan suara otak. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin nanti bisa di searching lagi di YouTube. Nah, dan di kira-kira atau kalian coba sendiri di rumah mengaji dengan suara tinggi. Nah, terus rasakan kira-kira tekanannya ada di mana. Nah, kalau tekanannya ada di kepala, berarti kalian menggunakan suara kepala. Kalau di dada, suara dada. Atau kalian kayaknya saya lebih pengen menggunakan suara ini deh. Nah, coba kalian usahakan bawa tekanan suara itu ke arah sana. Gitu. Bisa, insya Allah bisa dengan cara latihan. Nah, kalau tadi sudah mengetahui tentang tipe jenis suara, sudah saya jelaskan. Oh ya, sebelumnya coba
saya mau tanya dulu. Tadi udah nangkep belum? Siapa yang bisa menjelaskan? Tadi salah satu aja, tipe suara. Jelaskan gitu. Tipe suara ini berarti di sini nadanya begini, atau kalau mau lebih juga boleh. Atau ada yang bisa menyebutkan jenisnya saja. Tidak perlu dijelaskan, ya. Ada ada segini, Kak. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, silakan raise hand kemudian dijawab. Atau jawab di kolom komentar. Boleh. Tidak ada. Atau begini deh, saya jelaskan kembali sekali lagi. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan terakhir saya akan tanya. Nah, nanti yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa dari saya. Nanti eh, pulsanya nggak besar lah, kira-kira mungkin 10.000 ya untuk 2 orang. Tapi nanti ya di akhir sesi. Jadi sampai selesai. Oke, saya lanjutkan dulu. Setelah kita mengetahui berbagai tipe atau jenis suara pada manusia yang lazim ditemukan di masyarakat, nah sekarang gimana cara kita menemukan kiblat suara yang tepat? Itu tadi yang jadi judul kita hari ini. Pertama tadi mengetahui jenis-jenis suara. Sudah tahu tadi kan? Ada 6. Pertama jenis suara otak, kemudian suara hidung, kemudian suara mulut, kemudian suara tenggorokan, kemudian suara dada, kemudian suara perut. Udah 6 aja suara perut. Yang kedua adalah mengetahui di mana suara kita berada atau di mana suara kita dominan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa jadi kita adalah orang yang bisa menggunakan semua suara. Bisa jadi ya. Siapa Ustazah misalnya? Siapakah orang-orang yang bisa menggunakan semua suara? Bisa jadi orang-orang yang mampu mengimpersonate, itu mereka bisa menggunakan semua jenis suara ini. Ya, bisa jadi. Itu bisa jadi. Orang-orang yang suka niru-niru karakter-karakter kartun atau apa, bisa jadi dia bisa menggunakan semua jenis suara. Nah, setelah mengetahui Nah, ketiga, kita coba latihan, kita coba mantapkan, coba kita kembangkan suara kita tadi itu supaya menjadi suara yang pas untuk kita bertilawah. Tapi tadi saya catatkan ya, suara hidung kalau bisa jangan dikembangkan. Kalau bisa jangan dikembangkan untuk mengaji, karena dia bisa merusak makhraj. Itu aja sih masalahnya. Kalau yang lain tidak ada masalah karena tidak merusak makhraj. Kemudian kita cari Qori atau Qoriah yang sudah masyhur tentunya atau kita rasa mereka sudah betul-betul apa ya dalam bertilawah tuh menguasai untuk kita jadikan sebagai kiblat atau apa ya kalau kiblat ini sebutannya kayak kalau kita sholat tuh kan berarti disitulah kita tidak akan pindah-pindah kan. Nah begitu dengan kiblat suara ini. Jadi cari satu kori yang menurut kita suara dia cocok dengan kita. Atau saat kita dengar dia ngaji, kita suka dan ada keinginan kita untuk bisa meniru. Jadi gini, eh, contohnya saya ambil contoh saya aja. Saya itu sangat suka dengan kori anak-anak dari Bogor atau Bogor, Jawa Barat. Namanya Muhammad Ihsan Ramadan. Nah, jadi saya sering dengerin ngajinya, sering saya buka, dan saat saya dengar tuh saya tidak bosan. Saya ulang berkali-kali pun tidak bosan, dan saya rasa kayaknya suaranya dengan saya cocok. Saya coba, awalnya susah, tapi lama-lama kayaknya bisa. Meskipun kadang nadanya saya turunkan. Nah, itu boleh. Seperti itu boleh dijadikan kiblat. Tapi sekarang dia sudah puber ya, dia sudah puber. Jadi kemarin ini saya cerita sedikit kemarin saat Muhammad Ihsan ini puber, saya nangis tuh. Saya nangis karena suaranya langsung berubah jadi bass kan, dan saya susah atau kesulitan untuk meniru. Nah, jadi mulai saat itu saya hanya melihat atau meniru
videonya yang dulu-dulu, saat dia masih anak-anak, saat suaranya masih melengking, masih kayak perempuan. Nah, untuk suaranya yang sekarang ke depannya kemungkinan tidak saya tiru. Nah, berarti kalau sudah seperti itu kejadiannya harus cari kiblat yang baru. Nah, teman-teman begitu. Kalau udah ketemu satu, jangan pindah nih. Tapi kalau suatu saat, misalnya nih, kayak saya tadi kejadiannya kan anak laki-laki kan, memang yang suaranya akan berubah suatu saat. Nah, kalau merasa sudah tidak cocok lagi ya udah. Berarti cari kiblat lain untuk nanti. Karena kan variasi Quran pasti berubah terus, variasi tilawah maksudnya akan berubah-ubah terus. Kalau mau rekomendasi boleh, contohnya Mas Tia Lestaluhu. Itu memang mantap. Saya nggak bisa komentar apa-apa kalau beliau. Kalau beliau itu, saya jujur saya suka dengarkan suara beliau, ngaji beliau, tapi dari segi suara saya rasa saya tidak mampu untuk mengimbangi karena suaranya sangat bulat. Sedangkan suara saya itu agak-agak eh, ke arah cempreng sedikit gitu, agak-agak tinggi tapi beda. Pokoknya beda karakter dengan beliau. Makanya saya tidak meniru suara beliau. Kemudian kalau mau korek lagi, contohnya Zulaikha yang dari tempat kita ya, dari Batam, dari Kepulauan Riau, itu juga boleh. Saya mulai-mulai ini membuka videonya beberapa minggu ini sudah mulai. Maksudnya kan tadi kan Ihsan kan. Nah, sekarang saya mulai-mulai mau pindah ke Zula, mau coba-coba variasi beliau. Nah, kalau teman-teman ada rekomendasi kori-kori, boleh ya di-share di grup. Nih teman-teman kalau mau tiru, jadi meniru orang dalam membaca Al-Quran atau bertilawah itu boleh ya, selagi niatnya untuk membaguskan bacaan Quran dan membaguskan kayak biar kita lebih bagus tilawahnya itu tidak masalah. Asalkan niatnya jangan menyimpang. Jadi jangan takut nanti dosa misalnya meniru suara ini enggak dosa ya. Kalau yang penting tadi niat. Jadi kita kalau menirukan orang mengaji itu, kalau orang yang udah bagus ya boleh, kecuali kalau orang itu ngajinya masih salah-salah, kita mau tiru, nah itu yang nggak boleh. Tapi insya Allah kan mereka-mereka tadi yang saya sebutkan namanya, itu kan sudah diakui. Mereka tajwidnya udah bagus, bacaannya udah bagus. Nah, kita tirulah ngaji mereka, suara mereka juga, ya tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Oke, jadi tadi setelah menemukan kiblatnya, ya kita pakai tiap hari kita latihan. Setiap hari. Jangan sampai ada satu hari saja kita tidak mengaji atau kita tidak bertilawah, jangan sampai itu kita langgar. Jadi tidak tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa tilawah. Kalau memang tidak bisa nada tinggi, ya udah nada rendah aja atau nada sedang dulu. Kan banyak tuh tilawah itu kan lagunya kemarin sudah kita pelajari ya, ada 7 dan ada tingkatan-tingkatannya dan tidak semuanya tinggi. Ada nada-nada rendah, nah itu boleh kita pakai untuk latihan. 1 minggu ini kita belajar koror aja, boleh. Minggu depan Husaini aja, boleh. Boleh lagi dibuka tuh, yang di YouTube PKCeki, yang Quran Surah Ali Imran, tentang Maulid Nabi kan. Nah itu boleh diulang-ulang lagi, silakan dipelajari lagi. Tidak usah buru-buru, insya Allah kalau dengan latihan yang rutin, pasti suara itu akan terbentuk sendiri. Gitu. Saya tak tahu ya, selama ini saya belum menemukan orang-orang yang mengaji tilawah itu dia instan. Jadi kayak saya nggak pernah latihan tilawah, tiba-tiba saya bisa tilawah. Nah, saya nggak pernah dengar yang begitu. Pasti semuanya ada latihannya dulu, gitu. Jadi teman-teman di sini jangan apa ya bahasanya insecure ya apa ya ada tuh saya pernah jumpa kawan saya tuh nggak mau suara saya nggak bagus mana bisa saya sumbang fales yang macam-macam lah alasan dia. Nah pasti banyak yang kayak begitu kan. Nah sebenarnya tuh kita semua bisa asalkan kita latihan yang rajin, semangat, pertama semangat, kemudian rajin, usaha dan jangan berhenti
sampai kita bisa. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk materinya. Saya kembalikan dulu ke Kak Aisyah. Mungkin yang mau ini dokumentasi, Kak, boleh bantu? Kak pakai laptop kan? Iya, Kak. Oke, boleh. Oke, teman-teman, silakan open cam ya. Kita dokumentasi dulu. Habis ini baru kita buka sesi tanya jawab. Tunggu, saya mau sapa guru saya dulu. Assalamualaikum, Ibu. Iya, teman-teman. Iya. Kak Aisyah, Kak Liza, Siti Nurhaliza, Kak Arifin. Wah, ini anak-anak Pasgab ini, Masya Allah. Ayo, silakan Kak Aisyah kalau sudah siap, boleh dihitung aja. ICT yang Kak. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Udah, Kak. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau di kolom komentar juga boleh. Tentang apa aja ya, boleh. Seputar tilawah, tentang suara, boleh. Atau yang lain juga boleh, nanti insya Allah saya jawab. Mau nanya, Kak. Boleh. Ini gimana cara kita menemukan suara kita gitu, Kak? Soalnya kan untuk saya sendiri eh, nggak terlalu bisa tilawah, jadi kadang bingung gitu, Kak. Bagaimana menemukan? Jadi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab ya Kak Aisyah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan suara kita di mana? Bagaimana kita menemukan kiblat suara tilawah yang betul gitu ya pertanyaan. Jadi kita harus tahu dulu gini, kita harus tanamkan dulu. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita coba. Nah, jadi kalau nggak nyoba nggak tahu. Nah, untuk tilawah itu kan kalau saya ya dulu selaku yang tidak paham ilmu tilawah dulunya, maksudnya belum tahu. Kalau dengar kata tilawah pasti saya tahunya orang teriak-teriak. Oh itu yang ngajinya tepek-tepek tuh kayak gitu. Atau oh itu yang di MTQ tuh yang orang ngaji berlagu-lagu gitu kan. Nah padahal enggak itu aja yang jadi titik fokusnya. Bahkan setelah saya terjun ke dunia tilawah, guru saya bilang selaku yang biasa jadi juri, suara dan irama itu ternyata ada di urutan ketiga dan keempat. Nah, urutan pertama kedua itu adalah tajwid dan fasohah. Jadi, tilawah itu sebenarnya bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dengan suara dan nada yang ada pada tilawah itu kan, 7 itu, tapi dengan tetap menjaga tajwid dan fasohahnya. Ternyata tidak mudah, karena saat suara kita segini, huruf ini akan menjadi lebih sulit untuk disebut. Nah, begitu. Nah, jadi tadi kalau pertanyaan dari Kak Aisyah, bagaimana cara kita menemukan suara tadi? Nah, tadi coba dulu. Jadi coba kalau saya kasih saran ke Kak Aisyah, cari satu makro atau satu apa ya namanya yang ada di channel cek contohnya kalau mau. Ambil satu nada tinggi. Kalau mau nih boleh nada di bayati jawab sama jawab. Jawab boleh. Agak pendek dia. Wasaya jazil lahu syakirin.
Kakak coba tiru, nyampe nggak suaranya? Nggak nyampe, coba lagi sampai kakak sampai. Bacanya bisa ya. Sampai suara Kak Aisyah nyampe di itu, di lagu itu. Pasti bisa kalau dipaksa, kalau ditekan. Nah, terus Kak Aisyah rasakan saat nada tinggi itu yang wa sayajzil lahu syala, itu tekanannya di mana yang banyak? Apakah di kepala? Apakah di hidung? Atau di mulut? Atau di perut? Atau di tenggorokan? Nah, tadi barusan saya pribadi nyoba, saya rasa tekanannya besar di kepala. Makanya saya bilang, kayaknya suara saya itu suara otak kalau saat nada tinggi. Begitu kalau dari saya Kak Isya. Mungkin yang lain ingin menambahkan? Intinya jadikan tilawah itu hobi aja Kak ya. Tiap hari Kakak dengarkan. Terus percaya diri aja, pede. Minimal pede di depan diri sendiri lah. Jadi kayak di kamar sendiri gini kan. Kayak saya nih, sendirian nih. Terus pede aja gitu, kayak ngaji puter nih sebelah kanan. Murotal atau tilawah dari YouTube. Buka Quran. Apa yang dia baca, kita ikuti. Saat dia teriak, kita teriak juga. Mau apapun hasilnya tuh terserahlah. Kayak gitu dulu minimal. Nah, nanti mungkin kalau kita udah merasa yakin, bisa barulah kita coba tampil depan orang. Karena hasilnya beda tuh. Saya kalau ngaji sendiri, sama ngaji depan orang, beda hasilnya. Saya ngaji sendiri, ngaji depan orang pakai HP, ngaji depan orang langsung orang yang lihat, beda lagi hasilnya. Di dalam podium MTQ dengan di depan orang tatap muka, beda lagi hasilnya. Nah, itu pengaruh dari mental. Jadi Kak Aisyah atau yang lain juga latihan minimal dari saat sendiri dulu, ya. Itu tadi saran saya begitu. Gak usah pikirin siapa yang dengerin, pokoknya kita mah di kamar merasa sendiri aja. Dunia milik kita. Ya, itu tadi Kak Aisyah, semoga terjawab. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Ya, Kak Aisyah. Ya, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak nanti kita 20 ini ya, sesuai dari janji saya ya. 20 lewat 55 lah. Atau 20:52 ya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan adakan sedikit kuis, 2 soal yang banyak. 2 soal aja. Nanti yang dapat jawab dan benar, saya kasih sedikit hadiah pulsa sebesar Rp10.000 untuk satu orang. Jadi nggak bagi 2 ya, tenang aja. Nggak 10 bagi 2, 5 enggak. Tapi 10 gitu. Ya, Kak Siti Nurhaliza mau nanya? Silakan Kak. Ya, Ustazah. Nah, ya. Cara melatih nafas panjang sama suara tinggi gimana, Ustazah? Cara melatih nafas panjang dan suara tinggi. Nah, tadi ada tuh di itu Kakak tuh, pertanyaannya tuh. Bagaimana cara melatih? Dengan latihan. Intinya itu. Cara melatihnya dengan latihan, ya. Nah, jadi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dari pola makan kita. Pertama dari pola makan dulu. Karena kita makan tuh tiap hari pasti makan. Jangan bahas olahraga dulu, karena belum tentu olahraga tiap hari kan. Jadi kita bahas dulu makan, yang pasti kita makan. Pertama, kalau mau nafas bagus, kalau mau suara bagus, ini secara umum, kurangi minum es. 1. 2, kurangi makanan yang berminyak, berarti gorengan. Kurangi ya Kak ya, bukan dihapus langsung dari daftar menu makanan, bukan. Dikurangi aja dulu. Tapi kalau misalnya bisa nih, ekstrim langsung nggak minum es sama sekali. Nah, itu mah jempol dari saya. Saya aja nggak bisa soalnya. Terus, kurangi makanan pedas. Apalagi ya?
Tadi es, minyak, pedas. Sama kurangi minum atau makanan yang berpengawet. Contohnya kayak air-air, apa namanya, kemasan-kemasan itu tuh. Nah, itu dikurangi sedikit. Itu tadi yang dikurangi. Nah, kalau yang diperbanyak apa? Perbanyak minum air hangat. Air hangat tuh paling bagus. Kedua, kalau misalnya bisa, kalau yang punya mah ini agak dikurangi sedikit ya, atau tambah gula sedikit. Air lemon, air jeruk gitu tuh yang masam-masam. Nah, itu bagus. Tapi kalau punya lambung, ditambah gula sedikit lah, jangan terlalu masam. Air lemon, melon nih. Lemon ya, lemon, air jeruk gitu, yang masam-masam. Air jahe. Nah, terus kalau guru saya pernah bilang paling bagus tuh kunyah kencur. Oh, dari guru saya tuh, Pak Iskandar, bilang itu sering-sering kunyah kencur katanya, bagus. Terus ada juga nih susu encer. Susu encer tuh, tau kan? Susu encer ya, saya tak sebut merek ya. Nanti jadi jualan pula. Jadi susu encer tuh, nah, itu juga bagus untuk suara katanya. Nah, itu tadi dari makanan. Yang kedua adalah dari olahraga. Ini untuk nafas, terutama untuk nafas. Olahraga rajin, karena olahraga itu bagus untuk apa namanya, badan kita. Jadi kayak paru-paru kita, jantung kita, itu kan semuanya berpengaruh saat kita bernafas kan. Nah, jadi kalau banyak olahraga, insya Allah makin sehat, makin panjang nafasnya. Kemudian yang ketiga baru pola latihan kita. Jadi pola latihan, cari satu ayat, satu ya, jangan pindah-pindah, satu dulu. Cari aja nanti di YouTube ayat untuk latihan, atau buka lagi tadi tuh saya bilang yang Ceki channel tuh. Gini, kan banyak tuh yang di Ali Imran tuh kan, dari wama Muhammadun sampai selesai, itu kan banyak ayat tuh, ada yang pendek, ada yang panjang. Kita akan cari pertama ayat yang tinggi tapi pendek. Berarti bagian jawabul jawab bayati dan bagian jawabul jawab hijaz. Nanti lihat lagi. Itu ada tuh. Wa sayajzil lahu syakirin. Sama wa sanajzi syakirin. Itu untuk latihan apa? Untuk latihan suara. Dan nafas juga sebenarnya, karena nafas kita ini sebenarnya kalau dia tinggi nadanya, biasanya lebih boros dibanding sedang. Sama kalau rendah. Jadi intinya gini, nafas kita tuh kalau terlalu tinggi dia boros, terlalu rendah juga boros. Tapi kalau sedang biasanya tuh lebih panjang. Nah, jadi ambil nada yang tinggi, tapi dia pendek. Jadi kita bisa tahu di situ tuh dua, kita bisa tahu. Apakah di situ suara kita nyampe dan nafas kita nyampe. Nah, kalau udah ditaklukkan ayat itu, udah bisa nih, udah merasa nih, oh, udah sampai nih nada saya nih, udah tinggi nada saya nih. Berarti suaranya udah dapat tuh. Nafasnya juga. Nah, cari yang nadanya tinggi dan panjang ayatnya. Banyak tuh. Ada tuh di jawabul jawab ros. Yang terakhir, yang nada lagu keempat tuh. Lagu keempat tuh ada yang Rabbana Rabbana ighfir lana dzunubana wa is, yang tinggi tuh, wa tsabbit aqdamana. Nah, itu udahlah panjang, tinggi pula. Nah, itu kalau bisa ditaklukkan berarti nafas kakak sudah tinggi dan nafas kakak sudah panjang dan suaranya juga sudah tinggi. Tapi kalau belum mampu, mungkin kayaknya tak bisa lah karena suaranya nggak nyampe. Ya udah, ambil yang nadanya masih rendah atau sedang. Ada di mana? Di fama wahanu lima asobahum. Itu kan panjang. Tapi nadanya sedang. Nah, itu boleh untuk latihan nafas. Jadi bisa di ayat-ayat itu kita ambil satu,
kita taklukkan dia. Kalau sudah bisa, cari lagi yang lebih susah, kita taklukkan lagi. Bisa, cari lagi yang susah, kita taklukkan. Begitu seterusnya. Pokoknya kita tidak akan berhenti untuk mencari ayat yang mau kita taklukkan. Selagi belum dapat, ya udah latihan terus sama ayat itu sampai dapat. Gitu. Untuk latihan nafas dan suara tadi. Itu ya Kak Liza ya. Semoga terjawab. Baik, sebelum mulai ini kuisnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, langsung aja ya. Oke, semuanya siap-siap. Saya ingin bertanya. Nanti yang bisa jawab, mungkin kita jawab soal pertama ini di kolom komentar saja ya, biar tidak menumpuk. Nanti langsung aja jawab, tulis aja jawabannya. Nanti yang paling pertama masuk dan benar semua itu yang saya ambil. Oke, pertanyaan pertama adalah sebutkan 6 jenis tipe suara yang lazim ditemukan di masyarakat beserta di mana sumber tekanannya. Contohnya suara tekanannya di sini. Suara ini tekanannya di sini. Itu aja. Oke, silakan. Soal kedua apa ya? Sepertinya sedang mengetik semua. Nanti kalau yang tidak tahu tekanannya juga tidak apa-apa ya. Tulis aja. Mana tahu nanti yang lain juga memang tidak ada yang tahu, ya itu saya ambil. Atau tulis dulu deh. Tulis dulu 6 jenis suara. Ya, ini jawab satu nih. Baru Kak Nabila nih. Dada. Baru satu. Dada, kepala, hidung, mulut, tenggorokan, perut. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang lain. Ada yang masih mau jawab? Saya keep satu jawabannya nih. Tekanannya di mana, Kak? Tahu nggak tekanannya di mana? Dada tekanannya di sini. Misalnya, kepala tekanannya di mata, misalnya. Telinga, di rambut. Apa ada yang sedang mengetik? Selain Kak Aisyah, selain Kak ini tadi, Kak Nabila. Kalau ada saya tunggu nih jawabannya. Karena jawaban Kak Nabila tadi sudah betul, tapi kurang lengkap sedikit dari pertanyaannya. Saya ambil 2 nih. Saya ambil 2 orang ya. Karena pertanyaan kedua saya bingung mau nanya apa. Jadi satu soal aja, tapi saya terima 2 jawaban. Oke, Aisyah. Oke, ada lagi? Baik, oh iya, udah jam 9 ya. Oke, saya cukup. Ini saya baca dulu jawabannya ya. Apa kalau dia masih mau ngetik, ketik aja. Kak Nabila. Dada, kepala, hidung, mulut, tenggorokan, dan perut.
Kalau Kak Aisyah, otak, tekanannya di otak, dada tekanan di dada, tenggorokan di tenggorokan, mulut di mulut, hidung di hidung, perut di perut. Oke, baik. Saya koreksi sedikit untuk suara. Tadi suaranya yang benar adalah suara otak ya. Sebutannya suara otak. Nah, tekanannya ada di kepala. Jadi bukan di otaknya saja. Kepala kita kan isinya banyak nih, bukan cuma otak doang kan. Isinya banyak nih. Jadi tekanannya tuh ada di kepala, bukan di otaknya. Gitu. Kemudian suara hidung ya berpusat dari hidung. Suara mulut ya dikeluarkan dari mulut. Jadi fungsi mulut itu sempurna ya. Kemudian tenggorokan ya di tenggorokan digerakkan jadi banyak getaran atau vibra. Suara dada ya pasti dadanya ya, dan suara perut tekanannya di perut. Oke, benar. Terima kasih Kak Nabila dan Kak Aisyah. Nanti tolong japri saya atau di grup gebetan boleh. Gimana ya? Tag saya. Tag bagusnya japri aja sih. Japri boleh, tag boleh. Kasih nomor HP yang mau saya isikan pulsa ya. 10.000 rupiah. Pulsa biasa ya. Oke. Itu tadi alhamdulillah selesai sudah kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Untuk insya Allah nanti akan ada pertemuan lagi. Saya akan membahas soal range suara atau rentang suara. Nanti insya Allah situ juga teman-teman akan saya tes satu persatu untuk mengetahui kira-kira teman-teman ini termasuk di tipe suara yang mana. Jadi siap-siap aja ya. Jangan lupa latihan, diulang-ulang makro Ali Imronnya. Latihan terus di rumah, diterapkan, diamalkan. Pokoknya intinya latihan terus. Gitu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, Assalamualaikum Ibu.